Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini. Dan kali ini alhamdulillah ini bertemu lagi dengan beliau ya, Bunda Kiki. Dan beliau insya Allah kali ini akan cerita terkait dengan pengalaman-pengalaman di lapangan ketika melakukan tindakan terapi pada klien-klien atau pasien-pasiennya. Dan insya Allah ada kasus yang unik-unik ya. Nah silakan Bunda Kiki untuk cerita ya, terkait dengan kasus yang sudah ditangani. Dan alhamdulillah bismillah kan, silakan nanti ada yang pingsan kenapa ya kan, terus ada penyakit-penyakit yang berat kadang-kala di luar nalar aja ini kayaknya sulit, tetapi bismillah ya Allah izinkan sembuh. Nah ini tentunya informasi ini sangat penting kepada khalayak umum lah, terutama yang menyaksikan video ini insya Allah. Silakan Bunda Kiki untuk menyampaikannya. Tafadhol. Ya, kasus-kasus Bismillahirrahmanirrahim, kasus-kasus yang unik ya. Sebenarnya sih banyak kasus yang unik. Saya akan cerita beberapa yang memang membuat saya tuh berkesan kayak gitu. Tadi ya masalah yang pingsan ya gitu kan. Iya. Sebenarnya sih ada beberapa, cuman ini yang membuat saya tuh karena kasus pertama saya Parkinson waktu itu. Saya lupa waktu itu. Saya udah belajar holistik Pak Puji waktu itu. Makanya saya bisa mendiagnosa bahwa pasien itu tidak bisa diterapi bekam. Jadi saat itu di kantor beliau ini memang sudah beberapa karyawan yang sudah biasa bekam tempat saya. Bahkan asistennya pun sudah, sekretarisnya sudah biasa bekam tempat saya. Beliau waktu itu sakit Parkinson dan kebetulan beliau sudah ditangani oleh dokter saraf dan keluarganya pun dokter saraf. Jadi saat itu beliau bilang, Mbak, saya mau coba bekam. Katanya bekam itu sunnah kayak gitu kan. Sejujurnya saya pasien dokter saraf dan keluarga saya dokter saraf. Jadi saya ini Mbak mau pasang chip di otak dan pasang baterai tubuh. Saya saat itu nggak tahu baterai tubuh apa. Saya udah bayanginnya apa gitu ya. Jangan Mbak bayangin kalau itu baterai jam kayak gitu kan. Gitu. Jadi tapi saya belum melakukan tindakan itu. Baru mau tahap ke sana kayak gitu. Tapi karena beberapa sekretaris saya terus karyawan-karyawan tuh bilang, ayo coba untuk bekam kayak gitu. Sebenarnya saya nggak berharap untuk sembuh, saya cuma mau coba gitu. Paling nggak saya sudah mencoba sunnah Rasul saat itu. Dan karena saya sudah belajar holistik saat itu dan sangat membantu buat saya bilang ibu belum bisa dibekam saat ini karena pucet, karena kelelahan. Terus saya bilang ibu sudah makan belum? Dia bilang sudah tadi pagi. Sedangkan itu udah jam 1 siang waktu itu. Oh saya nggak berani bekam Bu. Apa saya makan dulu ya? Tapi kalau kekenyangan juga nggak bisa gitu, takutnya ibu mual muntah. Apa kita tunda besok gitu kan? Tapi beliau bilang udah Mbak sekarang aja deh Mbak, saya nggak lapar kok kan, saya masih kuat gitu. Saya nggak mau ngambil risiko Bu, saya ngomong gitu kan. Enggak, saya bisa gitu kan. Terus udah akhirnya saya karena biar nggak terlalu beresiko saya kasih air minuman madu waktu itu, madu hangat. Dia sang melakukan terapi bekam. Begitu saya tusuk, beliau pingsan. Pingsan, gimana nih pingsan gitu kan. Tapi karena saya udah tahu penanganannya, langsung saya bilang saya lepas semua alat bekamnya, kemudian saya hangatkan. Dan saat itu saya sudah belajar harasihatsu, jadi saya coba menghangatkan perutnya. Alhamdulillah beliau sadar. Terus beliau bilang, Mbak seger banget. Padahal beliau baru pingsan. Saya seger banget. Ayo Mbak bekam lagi Mbak, belum selesai kan gitu kan. Bisa kita tunda besok lagi aja. Enggak Mbak, ini enak banget kan. Akhirnya saya mulai lagi dan alhamdulillah tidak pingsan dan langsung makan. Di besoknya dia bilang badan saya enak, tapi tangan masih bergerak-bergerak. Jadi menurut pengakuan karyawan dan asistennya itu memang beliau itu jalan pun harus dituntun dan bergerak-bergerak tangannya kayak gitu. Upacara pun nggak bisa kayak gitu kan. Itu saya kombinasi waktu itu kan karena memang beliau pengen coba bekam, saya nggak kombinasi waktu itu. Jadi saya bilang ibu tahu kan, ibu ini tidak bisa hanya dibekam, jadi ibu harus dikombinasi dengan terapi yang lain, terapi pendukung kayak akupuntur, kemudian ada moksa gitu kan. Itu saya udah melakukan harasiasu, itu ibu tuh juga terapi yang lain, saya ngomong kayak gitu kan. Terus beliau bilang iya Mbak, saya mau coba gitu kan.
Dan itu sampai tahapan bisa berdiri sendiri tanpa dibantu, dan itu sudah pancuran 7 atau pancuran 3 saya lupa. Pokoknya dia sampai karyawan lu bilang, dan sejak beliau sembuh itu melalui tahapan sekitar 1 tahunan ya, apa 8 bulan saya lupa, itu 8 bulan. Itu udah sampai yang beliau udah bisa naik pesawat tapi nggak pingsan. Awalnya tuh takut karena begitu naik tuh udah kayak trauma gitu. Itu, dan itu pas yang kepancuran itu semua pada kaget. Kagetnya apa? Loh, beliau kan Parkinson gitu. Kok bisa sampai nggak ngos-ngosan gitu kan. Dan besoknya saya kan asistennya kan bekam tempat saya, dia bilang, "Ibu ini beliau udah kesini belum?" gitu kan. "Belum, Mbak." "Nah, jangan sakit gitu kan." Nah, setelah itu beliau ternyata terapi sama saya sehat-sehat aja. Dia, "Mbak, saya sangat senang saya sudah bisa jalan-jalan," yang kayak gitu. Dan itu sampai sekarang tuh beliau lagi masih sering, beliau kan karena orang Bandung ya, gitu kan. Itu karena sembuh justru beliau pensiun dan menikmati jalan-jalan keluar negeri kayak gitu. Bahkan saya sempat diajak gitu kan, "Ayo Mbak," gitu kan. Terus saya bilang, "Oh ya, iya Bu," gitu kan. Pokoknya saya senang lah melihat perubahan pasien itu luar biasa. Itu kalau saat itu saya tidak belajar holistik mungkin saya nggak akan paham gitu kan, karena memang begitu saya lihat, wah ini nggak bisa nih sama dia ini. Kemudian herbalnya memang itu pakai herbal yang dari LKP, jadi perubahannya cepat. Dan saya waktu itu kan beliau memang nafsu makannya tinggi gitu kan, gitu. Dan itu saya bilang, "Ibu ini harus mengatur pola makan," kayak gitu kan, herbal masuk. Memang perlu holistik itu karena memang pola makan, kemudian herbal dari LKP, kemudian terapi gitu. Dan itu saya lihat luar biasa, beliau tuh sampai saya pas pertemuan keberapa itu ya, saya lihat tangannya kan bisa kayak gini-gini. Loh, Ibu tangannya udah gak bergerak-bergerak, itu baru pertemuan keempat. Jadi udah mulai yang, iya tadi bergerak sekarang enggak. Padahal biasanya kayak gini-gini terus. Kayak gitu. Itu padahal beliau tuh usianya baru kepala 5. Jadi belum terlalu tua gitu. Dan saya tanya, "Ibu jadi pasang chip gitu?" Nggak jadi sampai sekarang. Ya gitu, karena memang udah ngerasa sembuh. Dan tapi saya bilang, "Ibu tetap harus konsultasi dengan dokter saraf," ya saya bilang kayak gitu. Memang pentingnya kombinasi antara pengobatan barat sama timur. Saya alihin untuk Ibu kalau misalnya itu tetap dibekam, tetap terapi walaupun tidak sama saya. Karena saya nggak mungkin ke Bandung, dalam arti memang bagaimana urusan saya di sini gitu kan. Itu karena beliau udah sehat, saya alihin ke terapis di Bandung. Kemudian saya tetap atur pola makan. Uniknya beliau itu begitu sehat sampai, "Mbak Kiki, ada nggak orang yang bisa saya bantu?" Ya gitu. Jadi beliau menyumbangkan dana untuk beberapa pasien saya yang emang nggak mampu, termasuk yang hemofilia itu. Itu ya beliau kasih. Yang menyokong ya. Menyokong, kata beliau, "Saya mungkin perlu membersihkan harta saya juga." Alhamdulillah saya sudah sehat. Mudah-mudahan orang lain juga bisa sehat seperti saya. Jadi luar biasa. Kemudian lanjut aja langsung. Saya kebidanan ya. Saya juga saya memang awalnya buka terapi itu memang untuk berhubungan dengan kebidanan awalnya. Tapi ternyata pasien umum itu banyak ya yang hipertensi kayak gitu, ataupun stroke kayak gitu kan. Jadi saya tetap buka untuk promil, saya buka perawatan bayi. Itu ada kasus yang buat saya tuh unik karena saya memang buka, jadi kalau jadi kita bukan dukun ya yang begitu pasien datang bayi sungsang kita bisa muterin gitu. Itu memang sangat dilarang, di kebidanan pun sangat dilarang untuk ke dukun bayi yang muter-muterin kayak gitu. Nah, karena saya sudah belajar holistik, kemudian belajar moksa waktu itu buat saya akupuntur ya juga. Itu saya membuat saya tuh terbantu karena dari situ saya mengatur pola makan. Jadi waktu itu pasien itu tuh sudah jadi udah masuk 36 minggu. Jadi udah mau lahiran, jadi udah diprediksi sama dokter bahwa kan bayinya besar. Udah diprediksi udah ada tanggalnya juga untuk sesar. Kayak gitu kan. Datang ke tempat saya memang nerima untuk bayi sungsang, tapi yang masih jauh-jauh bulan loh. Kayak gitu, ini 36 minggu gitu kan. Udah pas udah mau masuk ke 37 gitu kan. Saya bilang, saya nggak bisa ngasih harapan, tapi kalau mbaknya masih mau coba ya silakan kita bantu kayak gitu. Terus karena ini berhubungan dengan karena kita buka untuk holistik,
ini tetap harus diatur pola makannya. Ini karena dia kan sindrom dingin masuknya. Dengan lidah pucat gitu kan, gemuk pucat kayak gitu kan. Nah itu saya atur pola makan kayak gitu kan, saya kasih yang hangat, kemudian itu yang herbal dari sini. Itu saya moksa seminggu sekali berarti. Seminggu 1 kali. Dan itu baru, jadi waktu itu berarti baru 3 kali ke tempat saya. Lah saya pikir saya nggak berhasil gitu kan, karena nggak balik lagi ke tempat saya. Tiba-tiba setelah lahiran itu ngubungi saya, Mbak, alhamdulillah istri saya nggak jadi sesar. Masa. Jadi datang ke dokter itu kondisi sudah mules dan pikirnya kan udah mau operasi gitu kan. Pas dilihat ternyata kepalanya di bawah. Kayak gitu. Cuman jadi pas kejadian itu malamnya itu sebelum muter itu sesak. Jadi mungkin muter gitu kan. Jadi sesak dadanya, makanya dibawa ke rumah sakit. Ternyata proses bayi itu mutar. Dan langsung pas begitu di rumah sakit langsung pembukaan. Dan prosesnya cepat gitu. Nah saya pikir kan saya nggak berhasil karena nggak ngubungi saya lagi, tapi ternyata saya dapat akekohannya gitu ya. Jadi alhamdulillah, saya pikir saya nggak berhasil. Dan saya itu nggak berani nanya karena saya pikir saya nggak berhasil nih gitu kan. Dan itu adalah kasus bahwa saya itu terumit dan saya nggak ngasih harapan waktu itu karena memang sudah bulannya dan bayi besar gitu. Dan ada kasus lagi plasenta perfia. Jadi plasentanya itu tutupin jalan lahir. Pas saya coba dalami gitu, anamnesa, kemudian wah ini pasien ternyata terlalu banyak makan buah. Mungkin karena ibu hamil ngerasa makan buah itu segar gitu kan. Untuk nutrisi lah. Untuk nutrisi karena gitu kan. Padahal ternyata tuh bikin melemahkan sistem cerna limpa lambung ya. Jadi dia tuh jadi emang sebenarnya jadi dia kebiasaan makan buah terlalu banyak itu ketika hamil muda kan mual muntah. Jadi kalau dulu tuh saya jadi bidan juga, ibu nggak apa-apa kalau nggak bisa makan nasi, makan buah aja, makan yang ibu sukai kan. Ternyata di holistik tidak seperti itu gitu kan. Jadi malah ternyata makan buah itu bisa yang tadinya memang bermanfaat menjadi yang memberatkan bahaya, jadi efek samping kayak gitu kan. Nah itu dia jadi plasenta perfia itu pinjaman lahir. Jadi kalau plasenta perfia itu identik dengan keluar darah. Jadi suka keluar darah ya gitu kan, pada darah-darah segar itu. Nah, itu pas usia kehamilan berapa ya, 7 bulan apa ya. Nah itu alhamdulillah itu memang prosesnya waktu itu ketemu saya sudah masuk 4 bulan. Jadi memang 4 bulan, kemudian pas 7 bulan itu tetap geser plasentanya. Jadi nggak nutupin jalan lahir lagi. Plasenta perfia. Itu pasti kalau dokter tahu itu harus sesar gitu kan. Karena itu bahaya sekali gitu kan. Dan itu buat saya tuh unik karena buah yang tadi bermanfaat menjadi efek samping buat ibu hamil ya gitu kan. Dan itu saya rasakan memang ketika jadi bidan itu ibu nggak apa-apa, nggak usah ibu nggak bisa makan nasi, ibu mual nggak apa-apa, ibu makan buah aja yang ibu sukai ya, ibu. Tapi akhirnya makan buah terus kayaknya ternyata itu nggak. Nah, itu plasenta perfia kan karena dingin juga, kebetulan beliau karena dingin, kayaknya ya udah di situ aja nutupin jalan lahir. Jadi keluar darah terus, flek-flek kayak gitu, darah segar. Kemudian itu kan unik ya buat saya tuh dalam arti dokter yang ternyata sesar itu bukan solusi gitu kan. Ternyata ada yang bisa gitu, maksudnya dalam arti bisa dengan holistik bisa merubah kondisi kayak gitu. Kemudian yang buat saya adalah menantang adalah tertantang gitu ya. Ketika kita dakwah itu kan memang keluarga yang paling kita itu ya istilahnya yang paling susah adalah dakwah keluarga gitu kan. Nah, itu buat saya tuh ibu saya itu kan memang bolak-balik ke rumah sakit. Jadi sebulan tuh bisa 2 kali gitu ya. Makanya dia rajin banget. Emang dari dulu memang suka ke rumah sakit. Ibu kandung ini ya? Ibu kandung gitu kan, dirawat kayak gitu. Pakai pilihannya. Dan saat itu tuh udah belajar holistik juga sama gitu kan. Jadi waktu awal-awal saya kayak cuma belajar bekam doang, belum hologram juga, belajar bekam doang, dan saya pikir bisa gitu ya, maksudnya mendiagnosa ibu, ternyata nggak cukup kayak gitu. Nah waktu itu ibu tuh dalam keadaan saya lagi capek juga, ibu lagi drop. Ibu drop kan karena saya tenaga medis waktu itu kan, saya kayak kesehatan, jadi ibu tuh panggil saya gitu kan untuk memantau beliau gitu kan, dan kondisi drop banget, tensi tinggi
Kayak gitu. Berarti hipertensi tipe kosong. Betul. Oh. Jadi ketika itu tuh takut makan daging kan. Oh, Padahal kondisinya itu memang karena dingin akhirnya hipertensi. Oh. Nah, itu saya hangatin, masukin ini, pokoknya saya hangatin, saya moksa, saya masukin susu, saya suruh makan, kan sop gitu kan. Itu tadinya udah siap-siap mau ke rumah sakit, udah siap-siap, udah nyiapin mobil. Terus tiba-tiba nelpon ibu saya ke abis saya itu, nggak jadi dirawat, nggak jadi, aku udah enakan gitu. Jadi nggak jadi. Dan selalu kayak gitu, setiap lagi drop udah bawanya kan udah emang sugestinya rumah sakit ya. Itu bagaimana ibu saya, karena kalau udah rumah sakit repot nunggunya segala macam ya, itu selalu nggak jadi gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya yang tadinya bolak-balik ke rumah sakit, ini saya lihat malah alhamdulillah jangan sampai ke rumah sakit lagi. Jadi saya lihat perubahannya luar biasa gitu. Memang pola makan, kemudian memang ibu saya terlalu capek gitu kan. Itu saya jadi menerapi orang yang sehat tuh lebih enak dibanding sakit. Jadi saya selalu, ayo ketika ibu saya lagi sehat, ayo. Dan dakwah yang paling susah awalnya orang tua saya tuh nggak mau diterapi. Dan sekarang alhamdulillah sih mau kayak gitu. Awalnya tuh nggak mendukung gitu kan. Tapi alhamdulillah sih. Tindakannya apa itu tadi yang untuk hipertensi tadi? Hipertensi itu ya saya masukin asupan Tipe kosong tadi. tipe kosong gitu kan. Kuah itu ya, kayak Iya. kaldu ya gitu ya. Iya, saya Dari kasih kambing, sop kambing atau sop daging sapi waktu itu. sapi. Heeh. Waktu itu kan adanya sop itu kan, saya masukin herbal penghangat kayak gitu kan. Terus aku pressure. Saya dokter dulu aku pressure. Alhamdulillah turunnya cepat itu. Turunnya nggak ada setengah jam. Langsung turun terus memerah. Jadi wajahnya tuh seger. Tadinya kan pucat banget ya. Jadi kayak aduh. Jadi kayak orang ini kurus banget, kalau orang pucat kan kurus kayak gitu kan. Terus sampai yang merah, tangannya juga merah. Biasa ya. Nah, ini yang kadang-kala membuat ini ya, di luaran itu kejebak ya. Jadi yakin kalau hipertensi itu berarti darahnya berlebih kan gitu ya. Iya. Ternyata ada hipertensi tipe kosong tadi yang wajahnya pucat, lemah itu. Justru kebalikannya ya, dikasih sop kan tadi. Iya. Sop daging gitu. Banyak yang kayak gitu, banyak kasus yang ketika di dokter kan memang hipertensi kan dikasihnya sama. Iya. Semua yang datang hipertensi, Sama terapinya maksudnya bukan terapi, diobatinya sama kayak gitu kan. Padahal ketika di holistik itu berbeda. Jadi ada pasien saya yang memang kayak gitu sama kondisi kayak ibu saya, gitu kan, yang harus masuk asupan protein hewan. Tapi karena dokter bilang tidak boleh, jadi dia kayaknya makanya cuma yang sayur-sayuran, buah, kayaknya lemah kayak gitu kan. Nah, begitu saya bilang boleh ibu, dan dia merasakan begitu dia mengikuti anjuran saya gitu, alhamdulillah itu wah ternyata iya mbak gitu, karena ibu bukan hipertensi penuh tapi tipe kosong gitu kan. Jadi sama persis kayak ibu saya, dan alhamdulillah dia ngeliat, jadi sekarang udah sama sekali nggak minum obat kayak gitu. Karena dokter itu kalau bilang hipertensi, dokter amlodipin tuh katanya obat yang seumur hidup kayak gitu kan. Jadi nggak boleh berhenti lah, ibaratnya kita makan obat amlodipin tuh atau obat itu seperti halnya makan nasi kayak gitu kan. Kayak gitu. Dan memang sejauh ini untuk pasien-pasien yang hipertensi juga saya nggak tiba-tiba langsung berhenti Pak Bu, enggak. Tapi saya lihat dulu ibu tetap minum nanti, jadi saya kayak bertahap kayak gitu modelnya. Ini pola ya, itu penting sekali ya. Baik, berikutnya juga silakan, barangkali ada yang unik lagi tadi. Yang unik lagi, alergi tadi. Alergi. Ya, ini belum itu dibahas. pasien promil saya. Oh, Pasien promil juga ya. Pasien promil. Beliau apa namanya, angkatan laut ya. Jadi berlayar tuh. Apa namanya itu ya. Jadi sebulan misalnya lebih kayaknya, 8 bulan, setahun nanti baru pulang. Itu angkatan laut ya? Iya. Bukan yang pesiar, bukan ya? Kayaknya modelnya kayak gitu loh. Nah, jadi kayak ke Amerika, nanti ke laut Amerika nanti berapa bulan kayak gitu. Dan itu beliau kan promil gitu kan. Beliau berdua promil. Dengan kasusnya ketika kita tahu holis itu uniknya bisa membedakan non medis, medis juga kita bisa. Bahkan untuk yang non medis misalnya kayak gangguan jin kayak gitu tuh bisa dibagi-bagi gitu loh. Ini yang memang sindrom dingin, ini yang masih sindrom panas gitu loh. Uniknya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya yang gangguan jin kayak gitu dan dia sindromnya dingin, nanti masuknya hangat, itu bagus sekali gitu. Jadi bereaksi justru
kayak gitu. Karena memang biasanya beberapa orang yang kena gangguan itu karena memang kondisi imunnya juga kurang bagus kayak gitu. Nah itu yang pasien yang ini beda kasus. Ini pasien aku yang promil, ini dia alergi memang promil dengan kondisi memang alergi gitu. Jadi kalau makan ikan tuh sama seafood lah ya, dia sama sekali nggak bisa dan langsung, adalah beliau tuh senang sekali. Jadi kalau pengen ngicip sedikit itu nanti alergi ya gitu kan, langsung bentol kayak gitu. Dan sampai sekarang saya tahu dari istrinya itu udah sampai yang lobster besar katanya udah bisa menikmati. Namanya belayar kan kayaknya kalau nggak makan seafood kayak gimana gitu ya, tersisa sekali kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang menikmati yang ada di depan mata kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu dari yang tadinya alergi, jadi alhamdulillah. Termasuk yang pasien promil yang saya ceritakan ini, pasien promil dia 7 tahun tidak punya anak waktu itu. Dan beliau ini pasien dokter kandungan gitu kan, yang terkenal di Purwokerto ada. Jadi dokter itu bilang bahwa kamu nggak akan bisa punya anak, gitu. Jadi kamu harus bayi tabung. Jadi beliau memang sudah mengumpulkan uang itu untuk bayi tabung, tapi beliau tiba-tiba pengen coba untuk bekan. Nah pas buka waktu itu Instagram saya dibuka, terus katanya bisa promil, ya coba gitu kan. Dia coba waktu itu setiap terapi itu pasti biduran. Karena itu, jadi beliau memang punya alergi, jadi beliau perawat. Setiap habis terapi pasti biduran, kayak gitu terus. Sampai tahapannya itu, ya itu, jadi kayak keluar racunnya gitu. Bahkan setiap habis mosa pun biduran kayak gitu. Nah, jadi saya bilang itu toksin itu keluar, gitu kan. Terus sampai tahapan yang luar biasa gitu kan, beliau hamil. Saya bilang ini karena sudah hamil, jadi menjadi pasien dokter kandungan ya. Saya suruh balik lagi. Jadi saya bilang silakan Mbak sama Masnya balik lagi ke dokter kandungan, karena saya tidak bisa, maksudnya tetap harus dipantau gitu kan. Karena nanti kondisi kandungannya karena lahiran bukan di tempat saya tidak buka lahiran. Oh iya. Kayak gitu. Jadi saya balikin ke dokter kandungan gitu kan. Tapi saya bilang kalau nanti ada kendala datang ke tempat saya, boleh bawa alat, bawa kartu itu hasil USG sama bawa kartu KIA gitu kan. Nah itu dia ceritanya ke dokter itu lagi ya gitu kan. Bawa depan pintu, dokter kan kenal sama beliau, jadi beliau tuh memang sudah pasien udah lama sama dokter itu. Dia cuman saya semua sama dokter itu cuma dikasih pola makan, USG, pola makan gitu. Tapi pola makan cuma sederetan makanan buah-buahan sama itu doang gitu. Jadi nggak diarahin sama obat-obatan, banyak banget obatan yang harus dikonsumsi kayak gitu. Dan itu sudah bertahun-tahun gitu kan. Dan bertahun-tahun saya udah nggak sekali saya datang 2 juta. Pokoknya paling sedikit 1 juta katanya gitu kan. Dan itu dia mau istirahat, niatnya tuh. Dia mau istirahat, saya istirahat dulu gitu kan. Dan saya tertarik dengan ini pas saya buka Instagram Mbak, saya tertarik, saya mau coba kayak gitu kan. Ya itu hamil, dan saya suruh datang lagi ke dokter itu kan. Dokter itu saya bilang, maaf Mbak, nanti kalau misalnya ke dokter jangan bilang kalau Mbak bisa hamil tempat saya, karena untuk menghargai bagaimanapun juga mereka ilmunya lebih daripada saya, maksudnya dalam hal kebidanan, maksudnya dalam hal pengobatan barat gitu kan. Jadi untuk menghargai mereka, Mbak jangan bilang kalau Mbak bisa hamil tempat saya, kayak gitu. Iya gitu kan. Terus beliau cerita, Mbak saya udah ke dokter itu. Terus emang saya menyarankan beliau untuk dokter yang sebelumnya. Dokter itu baru saya depan pintu aja, dia udah langsung paham saya. Loh, kamu disuruh, ini kok kamu baru datang gitu kan. Terus dia bilang, iya saya mau USG dok, saya hamil ya gitu kan. Terus hamil, kok bisa hamil gitu kan. Dokternya heran, kok bisa hamil kayak gitu. Iya dok, ini minum madu gitu kan. Terus masa madu bisa bikin kamu hamil kayak gitu. Jadi sampai nggak percaya. Saya bilang jangan bilang kalau Mbak terapi tempat saya bisa hamil, karena saya juga khawatir kayak gitu kan. Khawatirnya bukan kenapa, apa maksudnya ya bagaimana takut tersinggung kayak gitu kan. Nah, alhamdulillahnya tuh maksudnya itu buat saya tuh yang tadinya mustahil, yang harus bayi tabung yang mengeluarkan berapa juta gitu ya. Itu terapi sama saya itu 7 bulan. Jadi seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali saya suruh datang, seminggu. Tadinya suaminya tuh nggak mau terapi tadinya. Begitu lihat perubahan istrinya, jadi rajin banget.
gitu. Jadi magang terapi. Oh ya, tadinya istri saya suka, tadi kan memang istri saya itu jelas memang imunnya kurang bagus, jadi suka pusing, gue ya karena dia sindrom dingin, maksudnya lembab dingin, tuh dia suka minum jus kayak gitu. Alerginya sembuh juga ya? Iya, alergi sembuh. Dan itu alergi sembuh tuh pada bulan ketiga, jadi pas berapa kali ya? Pokoknya pas bulan ketiga kan itu kan ada emang kan setiap 3 bulan 1 kali tuh kita lihat loh perubahannya apa, kira-kira apa yang perlu ditambahkan gitu kan. Itu saya kombinasi, nggak cuma bekam, jadi saya kombinasi semuanya, moxa, akupunktur saya kombinasi. Tapi yang pasti tetap kalau misalnya kondisi dia bagus gitu, tetap saya bekam sih kayak gitu. Alhamdulillahnya saya lihat perubahannya tuh, saya juga udah nggak biduran lagi, sampai sekarang udah nggak biduran lagi kayak gitu. Jadi itu setiap terapi biduran, karena beliau mengaku bahwa dulu waktu kuliah gitu kan suka bikin ini sarden yang cuma dibakar pakai lilin itu loh. Jadi nggak dimasak. Jadi karena keterbatasan alat, maksudnya karena dia emang kos-kosan yang nggak boleh masak dan dia emang keterbatasan biaya gitu kan, maksudnya kan emang kalau kesehatan tuh uangnya lumayan ya. Jadi beliau sampai makan yang itu, sampai makan yang kayak sarden cuma dibakar pakai lilin kayak gitu. Ya? Iya, sampai yang kayak gitu. Jadi dia nggak sama kaleng kan nggak bagus kan dibakar sama kaleng. Iya betul. Kayak gitu. Jadi sarden ya, sarden iya, juga. udah gitu suka ini jajanan kayak cireng, seblak kayak gitu. Itu udah ada gizi tuh. iya, makanya dia setiap terapi pasti itu atau awal-awal sih. Misalnya gini, aduh gimana ini gitu kan. Tapi alhamdulillah saya bilang ini efeknya gitu. Kalau saya Mbak masih sanggup, jadi tetap, jadi habis kalau misalnya keluar biduran itu tetap minum obat. Saya suruh minum obat aja karena biar reaksi cepat ya gitu kan. Saya emang juga, saya jujur bukan termasuk orang yang kamu harus hindari obat dari dokter yang hipertensi misalnya, saya mau hindari obat Mbak gitu kan, tetap bertahap gitu. Jadi enggak yang langsung hindari gitu, enggak. Baik, pemirsa, Masya Allah ini ya pengalamannya beliau ya, Bunda Kiki ini, Masya Allah. Tentunya masih ada lagi nih ya yang tadi tumor payudara apa ya? Tadi iya, belum cerita itu. Ini juga unik ini, Insya Allah. Nah, silakan disampaikan. Jadi waktu itu pas COVID ya, berarti kan pas awal-awal COVID. Jadi sebetulnya saya udah punya pasien kanker payudara. Itu ada beberapa ya, tapi memang karena dikombinasi dengan kemoterapi kan, kemoterapi memang setiap habis kemo kan orang drop ya, kayak gitu kan. Dan saya tidak menyarankan kalau misalnya, paling enggak kalau saya emang dia kemoterapi ya paling enggak setelah 2 minggu atau 10 hari lah kondisinya udah stabil baru diterapi kayak gitu. Dan itu jadi saat itu beliau kan orang Cilacap dan dekat laut ya. Jadi waktu itu beliau telepon saya, anaknya telepon saya, ini bekam Anur sih gitu kan. Terus iya mas gitu kan, Mbak ini saya mau cerita, ibu saya kena kanker payudara, tapi saya nggak tahu sampai stadium berapa. Kira-kira bisa sembuh nggak ya dengan terapi bekam, dan dia bilangnya dengan pengobatan tradisional. Terus saya bilang, terus Mbak punya pasien nggak yang sakit kanker payudara tapi sembuh? Saya tuh jujur mas, sejauh ini karena dikombinasi dengan kemoterapi saya nggak bisa mengatur itu. Jadi sejauh ini udah 2 yang memang meninggal gitu kan. Dan itu memang hanya menjadikan tempat saya tempat terapi itu sebagai tambahan aja. Jadi bukan utama tapi tambahan gitu. Jadi kalau misalnya itu pas lagi lewat baru ke situ. Padahal sebenarnya kalau ini kan maksudnya kronis ya. Jadi harus ya paling nggak sebulan 3 kali lah gitu kan. Ya memang harus dipantau gitu, dan itu kayak lepas gitu. Terus gitu ya Mbak. Iya mas gitu kan. Pokoknya sejak telepon itu nggak ngubungi saya lagi. Mungkin nggak minat karena ada yang meninggal juga kan. Emang saya juga saya tidak menjanjikan bahwa kamu bisa sembuh gitu, enggak. Saya nggak pernah menjanjikan pasien untuk ya bisa sembuh nih gitu kan, karena itu memang kehendak Allah ya, kita kan hanya perantara. Tiba-tiba menghubungi saya 10 hari setelah telepon itu, nah Mbak, ibu saya di rumah sakit, kira-kira bisa bekam nggak di sini? Wah, nggak bisa bekam mas, karena saya juga tenaga kesehatan mas, itu bukan tempatnya saya untuk bekam, kita menyalahi aturan. Gitu ya Mbak, tolong tengokin ibu saya aja deh Mbak, dikasih motivasi. Itu. Oh, kalau itu saya bisa. Nah, saat itu karena kebetulan saya sekalian jalan, di tas saya tuh ada moxa sama ada akupuntur. Tapi saya nggak sengaja untuk
mau nerapi beliau untuk aku pun tutup moksa enggak. Karena beliau bilangnya kan motivasi aja gitu kan. Ya, saya sempatkan untuk ke rumah sakit Purwokerto ya. Yaitu sampai sana saya lihat ngah-ngah gitu kan. Maksudnya saya udah belajar holistik ya. Waduh, udah pucet masih dapat infus gitu kan. Nah, itu pasang selang di selang paru-paru. Saya bilang itu apa Mas gitu kan. Ini Mbak, ini nggak boleh pulang. Jadi ternyata pas telepon saya itu memang udah kondisi di rumah sakit. Dan itu nggak boleh pulang karena apa? Cairan di paru-paru itu semakin banyak. Padahal kan dia kanker payudara ya. Jadi mungkin kan terlalu lembab. Jadi kuat cairan terus tuh. Banyak banget, berapa cc itu 900 segala macam. Pokoknya sampai itulah. Jadi satu hari itu bisa 4 kali dibuang cairannya saking banyaknya. Terus ternyata itu kan saya kasih motivasi. Terus Mas saya bilang kayak gini, Mbak, tolong Mbak dibantu ibu saya gitu kan. Bagaimana yang penting saat ini bisa keluar dulu gitu loh. Saat ini bisa keluar, karena ini nggak boleh keluar Mbak karena cairan paru-parunya itu semakin banyak gitu kan. Terus saya bilang, karena dia orang laut ya, deket laut, saya bilang, Mas tahu nggak kenapa ikan itu dijemur? Kenapa sesuatu itu jemur? Iya Mbak, karena biar kering, biar kadar airnya berkurang kan, saya bilang. Iya. Kebetulan saya tadi habis moksa pasien, di tas saya ada moksa. Jadi moksa itu sistemnya kayak matahari, tapi tetap bagus matahari. Ini saya butuh ruangan, takutnya nanti saya moksa, nanti bunyi alarmnya gitu kan. Saya khawatir kayak gitu. Ataupun saat dari moksa, ada datang perawat kan nggak enak kayak gitu. Kayak gitu kan. Akhirnya, dilema ya? Dilema banget. Akhirnya saya moksa di kamar mandi. Sampai saya keringetan itu, saya moksa di kamar mandi. Sembunyi. Saya moksa 1 jam itu saya moksa. Masa kamar mandi? Jadi ada nutrisi masuk dulu, moksa lagi kayak gitu sampai 1 jam. Nah tiba-tiba besoknya datang ke rumah saya jam 10-an lah. Saya kaget karena waktu itu masih zamannya COVID ya, waktu itu kan, loh di rumah sakit kok datang langsung ke rumah saya gitu kan. Apa tanda tangan surat pulang gitu kan. Terus saya bilang, oh Mas kok kesini Mas gitu kan. Apa boleh pulang gitu kan. Iya Mbak, abis dimoksa sama Mbak, dicek sampai 3 kali itu nggak keluar cairan. Kayak gitu, sama sekali nggak keluar. Kayak gitu. Terus ibu saya mau dibekam, aduh gimana nih Mas gitu kan. Tapi di dalam saya lihat itu lidahnya itu saya kan emang selain saya moksa itu saya anjurin jangan makan buah dulu, jangan gitu ya. Terus ini karena sudah dapat infusan juga kan sebenarnya nggak, udah kondisinya udah terlalu banyak cairan dapat infus gitu kan. Jadi jangan makan buah, saya anjurin makan itu protein hewan gitu, pokoknya segala macam itu yang berhubungan dengan doping dia lah. Intinya kan karena dia sudah lembab dingin, jadi saya suruh masuk yang hangat, hangat kering kayak gitu kan. Terus datang ke saya kan, tapi Dilala kok beda banget wajahnya, seger. Jadi adalah ibu pengen bekam, coba gitu kan, bekam. Terus saya suruh balik lagi seminggu lagi. Pas minggu selanjutnya kan agak jauh dari saya ke rumah saya, tapi seminggu datang dia. Terus kalian ngambil hasil, ternyata stadium 4. Waktu itu kan udah stadium A. Karena yang dua-duanya udah bengkak, yang satu bengkak tapi nggak pecah. Yang satu lagi udah bernanah, udah gede banget dan bernanah. Itu saya bilang, Mas, ini perawat, ini tetap ke dokter saya sarankan, gitu. Tapi nggak mau. Udah Mbak, kalau emang saya harus ditakdirkan untuk meninggal sekarang saya siap, kayak gitu. Yang penting saya nggak mau ke dokter lagi. Dia ngomong kayak gitu. Yaudah, saya bilang sama anak-anaknya, ini perawatan lukanya tetap perawatan luka medis. Jadi tetap dibersihin, terus pakai kasa dan segala macam. Jadi tetap perawatan medis kayak gitu kan. Maksudnya saya ajarin waktu itu kan, saya ajarin cara bersihin luka kayak gitu kan. Itu waktu itu karena dia pasien stadium 4, saya nggak berani dipegang sendiri. Dikombinasi ke Pak Puji waktu itu. Nah, jadi dapat untuk lukanya dapat bubuk osiba waktu itu. Terus dapat bunga mawar, piramid waktu itu kan. Alhamdulillah itu setiap kejadian tuh di video dikirim ke saya. Karena memang datang seminggu satu kali datang. Itu luar biasa. Yang satu tuh mengecil, jadi tidak memecah tapi mengecil. Jadi udah kayak payudara lunak kayak gitu kan. Itu karena memang karena beliau wanita dan aurat saya tidak bisa posting gitu kan. Yang satu lagi tuh pecah tapi tidak berdarah. Jadi pecahnya pecah kering, pecah, terus gajinya kelihatan. Nah saya bilang jangan dia-apain, itu biarin nanti. Kalau emang itu lepas sendiri. Dan itu lepas sendiri. Dan itu lepas dimasukin bengkok gitu kan, bengkok kan kayak gini ya, kayak gitu. Masukin bengkok. Stainless itu ya? Oh iya, itu kayak kerupuk ya, kayak gaji tapi gitu.
itu kankernya gitu loh. Kayak nanah. Nggak bernanah, jadi iya, malah justru Oh iya. kulit tidak bernanah. Jadi pas meletaknya itu tidak bernanah. Kan waktu awal datang kan emang bernanah nyenyeh gitu kan. Itu tidak bernanah, tidak berdarah pas meletaknya itu. Meletak kayak gitu kan. Itu gajinya tuh sampai kelihatan video ke saya kan. Itu jangan diapa-apain. Perawatan luka biasa, perawatan luka aja biasa gitu kan. Itu kalau emang lepas sendiri, lepas itu. Dan melepasnya tuh dimasukin ke bengkok gitu kan. Mbak lepas nih Mbak gitu kan. Sebengkok itu sampai yang tadinya kan suaranya kayak apa ya, berat banget suaranya itu karena mungkin karena lemah ya. Itu kan. Itu lepas itu. Lepas dan itu kan pakai bubuk OCBE itu ya. Itu ngerapet kayak nunggu daging gitu loh. Jadi sampai akhirnya ngecil walaupun tidak sempurna seperti payudara. Tapi maksudnya nggak perlu yang dijahit gitu loh. Nggak perlu dijahit gitu. Jadi Merapat sendiri. iya, merapat sedikit kayak gitu. Dan saya menyaksikan sendiri luar biasa kayak gitu. Dan itu saya nggak berani memang, itu kan saya jadi setiap bulan saya suruh ke Pak Puji. Nah, dan sempet yang kondisi yang sebelum jadi itu ya, maksudnya sempet yang kondisi itu jelek banget dalam arti kan beliau kan apa yang mau cepet sembuh gitu ya. Itu dengar orang bilang pakai apa ya, apa namanya, kut apa ya, yang ikan gitu loh. Itu jadi keracunan. Jadi sempet sebelum itu keracunan. Saya ternyata kan keracunan ya, jadi keracunan obat loh. Sampai yang kurus kering, sampai ini loh, sampai kulitnya ngelotok dan itu bisa balik lagi loh. Itu maksudnya sampai sudah yang seger lagi. Ibu jangan, pokoknya jangan sekali-sekali ibu pakai. Jadi saya nggak berani, pokoknya saya ketatin beliau, ibu jangan pakai obat yang orang lain bilang, oh bagus ini, belum tentu bagus buat ibu. Pokoknya ibu fokus aja. Ini ibu kan udah lihat perubahannya gitu kan. Itu padahal udah keluar loh ini loh, udah keluar itunya, tapi beliau pakai itu gitu. Sampai yang akhirnya benar saya itu kejadian itu tuh buat dia tuh memang fokus jadinya. Jadi fokus untuk pengobatan. Dan itu saya nggak berani waktu itu karena waktu itu masih ya, maksudnya kasus pertama saya yang bener-bener dia tuh nggak mau ke medis gitu loh. Yang mutlak maunya ke tempat saya gitu kan. Wah, saya juga khawatir nih nggak gimana saya mantaunya gitu kan. Jadi saya butuh bantuan Pak Puji nih ya. Kayak saya hubungi Su Puji kan. Saya bilang saya perlu bantuan, saya nggak bisa, kayak saya nggak bisa sendiri, saya nggak bisa dilepas kayak gitu. Dan waktu itu Terus bawa ke sini. Iya, dibawa ke sini beberapa kali ke sini. Kayak gitu. Dan itu unik buat saya tuh. Maksudnya sampai yang maksudnya nggak perlu jahitan gitu, meletak sendiri, nggak perlu melakukan operasi kayak gitu loh. Yang satu lagi udah kenyal gitu kan, satu lagi yang tadinya buruk rupa gitu kan. Dan itu karena beliau wanita gitu kan, istilahnya kenapa payudara gitu. Dan itu saya nggak bisa jadi testimoni, maksudnya saya masukin Instagram gitu nggak bisa karena kan aurat itu. Dan itu luar biasa, unik banget buat saya tuh. Gitu. Dan saya bener-bener yang subhanallah keren banget gitu kan istilahnya gitu kan. Begitu ya. Subhanallah ini ya pemirsa dimanapun teman berada. Tentunya dari informasi tadi itu luar biasa ya. Jadi kasus yang berbeda-beda, tetapi kadang-kadang di luar nalar manusia pun ketika Allah mengizinkan itu ternyata atas izin Allah juga sembuh ya. Ini luar biasa. Nah, Bunda Kiki ini luar biasa ya. Artinya dari kasus tadi aja itu manfaatnya mengkombinasikan antara pengobatan timur dan barat. Ternyata yang selama ini memang pengalaman beliau itu kan dakwah untuk keluarga kan sulit ini ya. Nah, ini juga merupakan baktinya seorang anak terhadap orang tua ya, yang anti pengobatan tradisional, dia kuat di medis tetapi akhirnya bisa tercerahkan, percaya sama beliau, kemudian kesempatan beliau juga untuk mengais pahala yang besar terhadap orang tua ya, kebaktian itu. Dan alhamdulillah kepercayaan akhirnya beralih kepada beliau. Nah ini kan juga luar biasa. Kemudian kasus-kasus yang tadi juga unik-unik, yang di nalar manusia itu tidak mungkin juga alhamdulillah bismillah ada yang alergi sudah sembuh, Parkinson aja sudah luar biasa ya kan. Kemudian yang hipertensi tadi juga bismillah sembuh. Terus bismillah beliau juga luar biasa ini, artinya bagaimana sebagai ibu rumah tangga tapi bisa membantu suami untuk menambah penghasilan ya. Ini cara beliau ya.
Dan Masya Allah ya, ketika kerja mungkin di tempat lain itu kan terikat, waktunya juga sulit. Nah ini alhamdulillah dengan mengatur pola jadwal aja, berarti kan niat suci dan niat luar biasa pada dirinya. Satu, bagaimana bisa taat kepada suami, ya, berbakti kepada suami, kemudian merawat anak, sekalian bisa membantu suami untuk menambah penghasilan. Ini tentunya bukan niat yang bagus lah, insya Allah semua tercover, juga kondisinya lebih sehat dah, karena mungkin ngatur jadwal terhadap klien atau pasien juga atas beliau yang ngatur sendiri kan, leluasa, dan beliau mencintai dengan pola pengobatan yang demikian kan, jadi jauh lebih seger. Sampai beliau ngomong, mungkin kalau kerja di tempat lain yang terikat dengan waktu mungkin lebih tua dari yang sekarang. Nah ini kan udah luar biasa, patut dicontoh sekali ini, Masya Allah, para ibu-ibu ya. Artinya kebaktian terhadap suami juga tercapai, ngerawat anak juga tercapai, juga waktu bisa mengatur ya kapan ibadah ini dan itu, juga menambah penghasilan tanpa melalaikan hak dan kewajiban terhadap apa yang dibebankan beliau. Nah ini patut untuk percontohan gitu. Nah ini luar biasa. Dan ngomong-ngomong, Bunda Kiki ini untuk belajar selain diagnosa holistik ya, ke modul, kemudian kan tadi saya dengar kombinasi dengan moksa, kadang bekam, juga akupunktur. Ini pernah belajar kemana saja ini? Dan enggak apa-apa kalau sama suhu ya, misalnya sebutkan aja misalnya, oh saya belajar moksa kepada si fulan, ya enggak apa-apa, namanya belajar ya. Yang penting di sini saling mengait dan memang semangat untuk belajarnya tinggi. Ini yang selalu dinilai oleh Allah SWT, insya Allah, karena niatnya baik untuk menolong kepada sesama manusia. Itu monggo silakan. Ibarat buku itu kan butuh beberapa referensi. Iya. Bagi saya itu memang tidak cukup untuk satu guru. Iya. Jadi walaupun itu kan karena saya memang waktu itu kan samping kliniknya Dr. Agus Rahmadi, saya mengoleksi beberapa buku Dr. Agus Rahmadi. Tapi waktu itu saya belum tercerahkan memang, jujur aja. Iya. Belum terlalu tertarik waktu itu, karena memang buat saya tuh masih ada yang kurang kayak gitu kan. Kemudian saya mengenal beberapa guru kayak Harashi Hatsu, itu Abu Afan. Kemudian kok di mana ada pelatihan saya ikut. Seminar, workshop gitu ya. Saya bilang gini, kok kamu kayak tergila-gila dengan sertifikat? Bukan nggak tergila dengan sertifikat sebenarnya. Karena saya tuh kayak ngerasa tuh kayak haus ilmu, saya kayak kurang. Aduh, apalagi kalau saya dapat pasien yang saya tuh mentok harus diapain kayak gitu kan. Ini harus apa kayak gitu kan. Kemudian alhamdulillah saya juga kenal sama Pak Nursin yang membimbing saya juga ya gitu kan, dalam hal menyemangati saya, ayo hologram, ayo ini gitu kan. Alhamdulillah punya teman-teman yang juga ya mendukung. Begitu saya kenal RKP, saya merasakan silaturahmi juga baik gitu kan, bagus. Saya ayo dia, di semangat saya tuh jadi makin apa ya? Meningkat gitu kan, karena ayo ada pelatihan ini gitu. Apalagi kayak kekeluargaan ya, insya Allah ya. Iya kayak gitu. Kemudian saya kenal Pak Heri juga, Pak Heri beliau juga kan membuat pelatihan. Saya ikut pelatihan ini, saya ikut pelatihan ini, saya ikut pelatihan ini, saya ikut. Pokoknya saat itu saya tuh merasa saya butuh ilmu itu. Kayak gitu. Begitu ya. Demikian pemirsa, insya Allah informasi dari Bunda Kiki ya, ini dari kasus satu demi kasus yang lain. Sebenarnya sepanjang beliau buka praktek ini tentunya banyak kasus ya, aku yakin pasti banyak kasus ini ya. Tapi tadi yang disampaikan kan termasuk kasus-kasus yang unik ya. Nah itu berbagai macam kasus ya. Jadi insya Allah untuk kemampuan beliau itu insya Allah tidak diragukan lagi lah. Dan ini semuanya juga berkat kasih sayang Allah terhadap beliau, yang intinya adalah insya Allah ada nilai berkahnya semangatnya beliau dalam belajar. Karena inti dari berkah kan ilmu itu bermanfaat ya, Bunda Kiki ya, insya Allah ya. Nah begitu pemirsa, insya Allah dari pertemuan
secara online ini mudah-mudahan mencerahkan kepada khalayak umum. Maka ya, jika mau terapi ya, baik bekam maupun lain-lainnya, atau ada kasus yang sulit, ya itu insya Allah beliau dengan geria sehatnya ya, bekam Anur ya, itu insya Allah walaupun namanya bekam tapi bukan hanya bekam tapi di dalamnya itu insya Allah konsepnya adalah holistik ya, yang sudah tadi pengalamannya banyak itu, dan alhamdulillah mempermudah beliau dalam menganalisis sehingga ketepatan dalam tindakan itu lebih tepat lagi dan sangat minim terjadi malpraktek. Tentunya khalayak umum ini butuh informasi nomor telepon ya, silakan disampaikan lagi ya, dan alamat lengkapnya silakan monggo sebelum kami tutup. Jalan Dr. Angka, Gang 4 nomor 48 antara Rumah Sakit Elizabeth dan Rumah Sakit Geriatri tengah-tengah. Oh gitu. Nah, kemudian nomor teleponnya 0895 6064 72270. Saya tidak menerima pasien dadakan karena memang harus membagi waktu. Iya. Ya, ini ya begitu pemirsa, dan mohon diperhatikan kalau sama Bunda Kiki ini tidak boleh mendadak datang lah, karena beliau sudah menyeting waktunya itu supaya yang sudah tadi saya ceritakan ya, artinya membagi waktu itu supaya tercover semua lah. Bagaimana bagi kepada orang tua, bagaimana terhadap suami, rawat anak, juga membantu untuk klien-klien yang ada. Itu tentunya kita menghormati beliau, rencana yang bagus itu ya harus janjian dulu gitu, jangan mendadak. Demikian pesannya insya Allah, dan pasien laki-laki, perempuan insya Allah di rumah geria bekam namanya, rumah bekam Anur, itu insya Allah menangani klien atau pasien laki-laki maupun akhwat atau perempuan. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.